Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya. Dan kali ini kita akan membahas mengenai sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi ini merupakan salah satu kompetensi dasar pada kelas 10, yaitu pada 3.9 dan 4.9. Tujuan pembelajaran yaitu setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan yang pertama, mengidentifikasi struktur, fungsi, dan proses dalam sistem ekskresi manusia. Yang kedua, mengaitkan struktur, fungsi, dan proses dalam sistem ekskresi manusia. 3. Memberikan contoh teknologi untuk penanggulangan akibat kelainan yang terjadi pada sistem ekskresi. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu ekskresi? Nah, ekskresi adalah proses pembebasan sisa-sisa metabolisme dari tubuh. Organ tubuh manusia yang dapat mengekskresikan sisa metabolisme yaitu ada paru-paru, hati, kulit, dan juga ginjal. Nah, kita akan membahas satu persatu ya. Let's go! Yang pertama ada ginjal. Ginjal atau ren berbentuk seperti biji buah kacang merah, berwarna merah keunguan. Nah, jumlahnya itu ada 2, letaknya di kanan dan juga kiri tulang pinggang, dengan ginjal sebelah kiri ini lebih tinggi dibanding dengan ginjal sebelah kanan. Ini dia gambar dari struktur ginjal. Yang paling luar itu ada kapsul fibrous, kemudian ada korteks, kemudian itu ada berwarna pink ada medula, dan di medula itu ada calyx, kemudian ada pelvis renalis, dan itu ada saluran ureter. Nah, kenapa ginjal ini berwarna merah? Karena memiliki banyak sekali pembuluh darah, yaitu ada arteri dan juga vena. Selanjutnya di sini ada skema dari proses pembentukan urin dalam ginjal. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Manusia setiap harinya wajib membuang zat-zat sisa metabolisme. Salah satunya yaitu buang air kecil alias kencing dengan mengeluarkan urin. Urin biasanya mengandung zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh, sehingga perlu dikeluarkan karena dapat meracuni tubuh. Lalu bagaimana proses pembentukan urin dan organ apa saja yang berperan? Simak video berikut ini. Detail dalam ginjal terdapat 3 tahapan ekskresi, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi dalam proses pembentukan urin. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah filtrasi. Tahapan ini terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Glomerulus ini bertugas menyaring darah. Darah yang mengandung zat sisa metabolisme akan disaring karena dapat menjadi racun untuk tubuh. Setelah itu dialirkan dan akan melewati kapsula Bowman. Hasil penyaringan ini kemudian disebut sebagai urin primer. Urin primer termasuk urea di dalamnya, merupakan hasil dari amonia yang sudah terakumulasi. Yang kedua, prosesnya dinamakan reabsorpsi. Urin masuk ke tubulus proksimal dan terjadi penyerapan kembali atau reabsorpsi. Glukosa dan asam amino, kalium, dan juga zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh diangkut ke dalam sel, kemudian ke kapiler darah dalam ginjal. Urea hanya sedikit sekali yang diserap kembali. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi itu dinamakan urin sekunder. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urobilin inilah yang memberikan warna kuning pada urin. Sedangkan kalau urin bau itu dikarenakan mengandung urea pada urin. Nah, ini tahap yang kedua, dilanjutkan tahap terakhir yaitu tahap augmentasi. Urin sekunder masuk pada tubulus distal. Pada bagian tubulus distal masih ada proses penyerapan air, ion natrium, klor, dan urea. Pada tubulus distal terjadi proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam urin sekunder. Urin sekunder yang telah bercampur dengan zat-zat yang tidak diperlukan tubuh inilah yang menjadi urin sesungguhnya. Wow, luar biasa. Ini yang sesungguhnya, sahabat. Urin tersebut kemudian disalurkan ke pelvis renalis atau rongga ginjal, ureter, ke kandung kemih, dan pada akhirnya akan dapat keluar dari tubuh melalui uretra. Ada beberapa hal yang mempengaruhi produksi ginjal. Yang pertama,
ada zat-zat diuretik, yaitu misalnya kopi, teh, dan alkohol. Yang kedua ada suhu, meningkatnya reabsorpsi dan berkurangnya aliran darah di glomerulus mengurangi volume urin. Dan yang ketiga ada volume larutan. Jika kita minum air seharian, maka konsentrasi air di dalam darah menjadi rendah. Fungsi dari ginjal sendiri yaitu membuang sisa metabolisme dari tubuh, kemudian membuang zat-zat yang berbahaya dalam tubuh seperti obat-obatan, bakteri, dan zat warna, mengatur keseimbangan air dan garam di dalam tubuh, dan mengatur tekanan darah dalam arteri dengan mengeluarkan kelebihan zat-zat asam atau basa. Organ yang kedua ada paru-paru. Paru-paru sebagai organ ekskresi mengeluarkan karbon dioksida dan uap air saat kamu bernafas melalui hidung maupun mulut. Proses metabolisme ini menghasilkan karbon dioksida yang akan diserap oleh darah dan dibawa kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan dalam bentuk gas atau cairan dan juga cairan. Nah, gas dan cairan itulah yang disebut dengan CO2 dan H2O. Ini adalah struktur organ paru-paru. Nah, paru-paru ini ada dua ya, ada paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Paru-paru ini ada di paru-paru kanan ada 3 lobus paru-paru, sedangkan di paru-paru kiri ada 2. Nah, paru-paru ini tersusun atas bronkus, di situ ada bronkus, kemudian bronkus ini tersusun dari bronkeolus. Kemudian di bronkeolus itu ada yang namanya alveolus. Nah, alveolus ini bentuknya seperti ini ya, seperti bulat-bulat, gumpalan gitu seperti anggur. Nah, terus di situ ada juga kapiler darahnya, ada pembuluh darah, ada vena pulmonalis dan juga arteri pulmonalis. Peran dari paru-paru sendiri dalam sistem ekskresi yaitu karbon dioksida dan air hasil metabolisme di jaringan diangkut oleh darah lewat vena untuk dibawa ke jantung. Nah, dari jantung lalu akan dipompa ke paru-paru untuk berdifusi di alveolusnya. Selanjutnya, H2O dan CO2 dapat berdifusi atau dapat diekskresikan di alveolus paru-paru karena pada alveolus ini bermuara banyak kapiler yang mempunyai selaput tipis. Organ ketiga ada hati. Hati merupakan sistem ekskresi yang menjadi pusat sortasi zat-zat yang ada di dalam tubuh. Zat-zat yang disaring berasal dari sistem pencernaan. Nah, sistem ekskresi hati berfungsi memilah zat-zat mana saja yang masih berguna bagi tubuh dan harus dibuang dan harus diolah lagi. Peran hati dalam sistem ekskresi. Nah, saat menemukan zat beracun, hati akan mengubah menjadi zat yang lebih aman. Misalnya, saat mengonsumsi makanan berprotein, zat protein yang dicerna menjadi asam amino yang dibutuhkan untuk memperbaiki sel pada tubuh. Nah, asam amino inilah yang mengandung nitrogen pahafipren. Ketika asam amino sudah terserap tubuh, nitrogen yang terkandung bakal terlepas. Sistem ekskresi hati memisahkan nitrogen dari asam amino yang kemudian bergabung dengan zat lain. Nitrogen kemudian diubah menjadi NH3 bersama amonia yang diubah lagi menjadi urea. Nah, zat urea ini kemudian masuk ke ginjal untuk kemudian dibuang bersama urin. Ini adalah struktur dari organ hati. Nah, di situ ada pembuluh hepatik yang sebelah atas, kemudian hati itu ada 2 ya. Ada 2 lobus atau kuping ya di sini. Ada kuping kiri dan kuping kanan, lobus kiri dan lobus kanan. Kemudian di sini itu yang berwarna hijau itu namanya empedu. Kemudian di situ ada saluran hepatiknya dan ada saluran empedu. Dan organ yang keempat itu ada kulit. Fungsi kulit sebagai organ sistem ekskresi adalah untuk mengeluarkan kotoran, racun, dan senyawa mineral yang berlebihan melalui keringat agar kita terhindar dari zat-zat yang dapat meracuni tubuh. Keringat biasanya keluar ketika kita melakukan aktivitas seperti berolahraga atau berjemur di bawah sinar matahari. Keringat ini dikeluarkan oleh kulit melalui kelenjar keringat atau glandula sudorifera yang terletak di lapisan dermis kulit.
Nah, ini nih struktur organ kulit, yaitu ada rambut, kemudian di situ di rambut itu ada pori-pori. Nah, kulit itu ada 3 lapisan ya, ada epidermis, dermis, dan jaringan ikat. Di jaringan dermis di situ banyak sekali ada kelenjar sebasea, kemudian ada saluran keringatnya, kemudian ada kelenjar keringat. Nah, sedangkan di jaringan ikat di situ ada jaringan lemak yang berwarna kuning. Peran kulit dalam sistem ekskresi sendiri yaitu kelenjar keringat akan mengeluarkan 5-10% cairan dari seluruh sisa metabolisme tubuh. Serabut saraf yang ada di pangkal kelenjar keringat berfungsi merangsang kelenjar keringat menyerap air, H2O, mineral, Na+, Cl-, dan produk buangan metabolisme seperti asam amino, urea, dan asam laktat dari kapiler darah. Semua zat tersebut akan bercampur dan menjadi keringat yang akan dikeluarkan ke permukaan kulit. Nah, ini nih proses pembentukan keringat secara sederhananya. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada video berikut ini. Semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai mekanisme pembentukan keringat. Salah satu fungsi kulit adalah menjaga suhu tubuh agar tetap stabil. Kulit menjaga suhu tubuh dengan 3 cara utama, yakni memperlebar dan mempersempit pembuluh darah, berkeringat, dan penyesuaian rambut. Kulit sebagai sistem ekskresi berfungsi mengeluarkan zat-zat sisa hasil metabolisme melalui keringat yang dihasilkan oleh kelenjar keringat. Proses pengeluaran keringat ditentukan oleh pusat pengaturan suhu, yaitu hipotalamus atau otak. Suhu pembuluh darah yang tinggi karena suhu lingkungan tinggi akan memberikan rangsangan terhadap hipotalamus. Oleh rangsangan tersebut, hipotalamus segera mempengaruhi kelenjar keringat untuk menyerap air, garam, urea, dan berbagai zat sisa hasil metabolisme dari pembuluh kapiler darah. Berbagai zat ini dikeluarkan melalui saluran keringat dan pori-pori kelenjar keringat ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Keringat segera menguap dan suhu tubuh turun sehingga normal kembali. Jika tubuh menjadi panas, pembuluh darah dermis melebar atau vasodilatasi untuk memungkinkan lebih banyak darah yang lewat sehingga panas dapat dibuang dari permukaan. Kulit mungkin akan tampak kemerahan dan keringat keluar dari kelenjar keringat dan menguap membuang panas tubuh. Jika tubuh merasa dingin, pembuluh darah perifer menyempit atau vasokonstriksi untuk mengurangi hilangnya panas, dan keringat juga berkurang. Rambut-rambut halus ditarik ke atas oleh otot erektor pili untuk menangkap udara sebagai lapisan insulator. Nah, itu tadi penjelasan mengenai mekanisme pembentukan keringat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Setelah kita mempelajari apa itu sistem ekskresi dan apa saja organnya, sekarang kita akan ke gangguan sistem ekskresi. Nah, yang pertama ada batu ginjal, kemudian diabetes insipidus, albuminuria, diabetes mellitus, ketosis, glikosuria, dan hematuari. Demikianlah materi yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan membuat teman-teman menjadi lebih paham. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.